Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam inisiasi keempat mata kuliah kontrol dan audit sistem informasi. Kali ini kita akan berbicara tentang internal control konsep. Oke, pengendalian atau kontrol adalah setiap tindakan yang dilakukan pengelola atau manajemen untuk memperbesar peluang tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ini bisa tercapai. Pengendalian internal memastikan bahwa program untuk memastikan tujuan manajemen direncanakan dan dijalankan dengan baik. Misalnya, pengecekan rutin terhadap integritas data pada sistem, pelatihan terhadap tim pemasaran untuk menggunakan teknik atau alat data mining. Sistem pengendalian internal adalah keseluruhan infrastruktur di mana setiap elemen pengendalian akan berfungsi dan menciptakan suatu kondisi di mana pengendalian internal ini bisa berjalan. Nah, tujuannya adalah untuk reliabilitas dan integritas informasi. Kemudian kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, hukum, dan regulasi. Pengamanan aset dan efektivitas juga efisiensi dari operasi itu sendiri. Nah, untuk jenis pengendalian ada yang namanya preventative control atau pencegahan. Artinya di sini sebelum terjadi penyimpangan ya. Sebagai contoh berupa pembatasan tindakan pengguna, permintaan kata sandi, otorisasi secara terpisah. Jadi setiap user ini memiliki otorisasi yang berbeda. Kemudian yang kedua, detective control atau mendeteksi penyimpangan setelah terjadi. Kalau ini ceritanya penyimpangannya sudah terjadi. Contohnya seperti laporan analisa log, pemantauan status parameter yang tidak sesuai standar. Yang ketiga, corrective control, memastikan koreksi terhadap masalah yang ditemukan oleh detective control. Pada umumnya membutuhkan campur tangan manusia. Contohnya, proses restorasi data backup, kemudian pembatalan transaksi. Corrective control memiliki potensi menimbulkan masalah baru yang bisa jadi lebih besar daripada masalah yang dicoba untuk diperbaiki. Ada lagi yang keempat, directive control, dirancang untuk memproduksi hasil yang baik dan mendorong perilaku yang baik. Contohnya, arahan untuk para pengguna komputer melakukan tindakan backup terhadap data masing-masing secara periodik. Kemudian yang kelima, compensating control dapat ditemui pada kasus di mana kelemahan pada satu pengendalian ditutup oleh pengendalian yang lain. Nah, kemudian untuk elemen pengendalian internal. Yang pertama adalah akuntabilitas. Setiap keputusan, transaksi, dan tindakan yang dilakukan harus ada pengendalian yang dapat menentukan siapa yang melakukannya. Kemudian yang kedua, kecukupan sumber daya. Pengendalian yang coba dilakukan dengan sumber daya yang kurang biasanya akan gagal ketika menghadapi suatu tekanan. Kemudian yang ketiga, pengawasan dan review. Pada banyak kasus, manusia tidak melakukan apa yang seharusnya, tetapi hanya melakukan apa yang diawasi. Sehingga sistem pengawasan diperlukan dan perlu dilakukan evaluasi secara periodik. Ini lebih manusiawi banget ya, kalau untuk yang pengawasan dan review. Nah, kemudian bagaimana pengendalian pada aplikasi komputer? Nah, pengendalian ini memiliki tujuan adanya integritas aplikasi dan prosesnya. Kemudian pencegahan terhadap perubahan yang tidak diinginkan, memastikan pengendalian perancangan dan pengembangan yang memadai, memastikan pengujian yang memadai, mengendalikan pemindahan aplikasi, dan memastikan sistem harus selalu terpelihara. Nah, untuk contohnya ada penggunaan System Development Lifecycle atau SDLC, kemudian melibatkan pengguna atau user involvement, dokumentasi yang memadai, rencana pengujian yang diformalkan, konversi yang terencana, kemudian penggunaan post implementation review, penetapan quality assurance, dan melibatkan auditor internal. Nah, itu ya teman-teman, pemaparan untuk inisiasi yang keempat. Selamat belajar, semoga sukses untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.